Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, tahun angkatan 2021. Video kali ini kami buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Amri Setiara Harjo, Sarjana Pendidikan, Master of Public Administration. Oke, di sini saya Bagus Aribowo akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan, apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Peserta didik itu adalah komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Dari waktu ke waktu, peserta didik akan mengalami suatu perkembangan, entah itu dalam fisiknya ataupun psikologinya, di mana dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan fisik lebih dikenal dengan pertumbuhan, sehingga selanjutnya dinamakan perkembangan. Jadi, perkembangan itu merupakan perubahan atau pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya, menuju kesempurnaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ciri-ciri perkembangan. 1. Sistematis, yaitu bersifat saling tergantung antar bagian yang merupakan satu kesatuan yang harmonis. 2. Progresif, adalah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam secara kualitatif dan kuantitatif. Berkesinambungan, artinya perubahan terjadi secara berurutan dan tidak loncat-loncat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan yang akan saya jelaskan terdapat 2. Secara umum, fase perkembangan yang terjadi pertama kali itu prenatal. Yang kedua ada infansi, yang ketiga ada babyhood, yang keempat ada childhood, yang kelima ada adolescence, yang keenam ada pre-adult, yang ketujuh ada early adult, dan yang terakhir ada late adult. Sedangkan menurut usia sekolah, fase-fase perkembangan peserta didik yang pertama ada usia prasekolah, yaitu dari umur 0 sampai 6 tahun, atau yang bisa kita sebut juga sebagai sekolah ibu, di mana masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibu. Selanjutnya ada usia sekolah dasar, yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun. Di sini, peserta didik mengembangkan daya ingatannya di bawah pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, ada usia sekolah menengah dari umur 12 sampai 18 tahun. Peserta didik di sini sudah mulai mengembangkan daya pikirannya di bawah pendidikan sekolah menengah. Dan pada masa ini mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. Dan yang terakhir ada usia mahasiswa dari 18 sampai 24 tahun. Atau yang biasa kita sebut dengan sekolah tinggi dan pengembaraan. Di mana sekolah di sini mengembangkan kemauannya dan memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori perkembangan. Perkembangan yang dimaksudkan sebagai salah satu proses perubahan dalam setiap individu, salah satunya didasari oleh sistem belajarnya. Siswa adalah penentu terjadinya ada atau tidaknya proses belajar. Teori pembelajaran klasik menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran, pusat pembelajaran berada pada guru, dan menempatkan siswa sebagai objek. Kemudian jenis-jenis yang ada dalam teori perkembangan klasik. Yang pertama, disiplin mental. Anak memiliki potensi yang terpendam. Melalui belajar, anak harus diberi peluang untuk mengembangkan potensi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu apersepsi, sebuah teori belajar yang berpusat pada tanggapan atau ide. Yang ketiga adalah humanisme klasik, yakni aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Dan yang terakhir adalah tabula rasa. Teori ini menyebutkan bahwa seorang anak yang baru lahir diibaratkan sebagai kertas putih yang belum ditulis dan dapat dibentuk dari pendidikan. Kemudian teori perkembangan modern, yaitu hasil pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Jenis-jenis yang ada dalam teori perkembangan modern yaitu yang pertama, behaviorisme, yaitu teori yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Kemudian yang kedua adalah belajar kognitif menurut Piaget, yaitu memahami perkembangan kognitif individu, yakni teori tentang tahapan perkembangan individu. Yang ketiga yaitu belajar menurut Gestalt, yaitu objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu atau keseluruhan yang terorganisasikan. Saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan peserta didik. Nah, dari beberapa teori yang muncul, salah satu teori yang terkemuka dalam hal ini adalah teori yang dicetuskan oleh Piaget atau yang ditulis dengan Piaget.
Nah, siapa itu Piaget? Piaget adalah seorang tokoh psikologis dari Swiss yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Jadi menurut beliau, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yang berarti proses tersebut didasarkan oleh mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Dengan yang pertama adalah tahap sensori motor. Menurut Piaget, dimulai sejak lahir anak hinggalah usia 2 tahun, anak belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor atau gerak. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak yang berusia 2-7 tahun telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Hal tersebut dapat berupa simbol atau tanda-tanda yang menunjukkan interaksi dengan lingkungan sekitar, baik itu anak menunjuk untuk bermain dengan bola atau hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini atau yang di depan mereka. Tahap operasional konkret biasanya terjadi ketika anak berusia 8-11 tahun. Yang terakhir adalah tahap operasional formal. Dimulai sejak anak berusia 12 tahun, tahap ini menunjukkan sebuah periode operasi kognitif baru. Pada periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks dan sudah memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Teori perkembangan psikoanaalitik Freud. Kepribadian dapat diiktisarkan dalam rangka struktur dinamika dan perkembangan kepribadian. Menurut beliau, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu A. IT sebagai aspek biologis, B. Ego sebagai aspek psikologis, C. Super ego sebagai aspek sosiologi. Teori psikoanalitik Erikson. Erikson mengembangkan teori psikoanalitik sebagai pengembangan teori psikoanalitik dari Freud. Beliau menyebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan memiliki arti yang sangat luas. Dari prinsip-prinsip perkembangan peserta didik meliputi proses yang tak berakhir dari setiap individu dan berkembang sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik merupakan komponen masyarakat yang belajar untuk mengembangkan diri melalui prosedur formal maupun non-formal. Dengan konsep dan prinsip-prinsip ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan potensi dari peserta didik untuk diaplikasikan dalam setiap proses belajar mengajar, agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dari serangkaian materi mengenai pengembangan peserta didik yang telah kita bahas dari tadi, pada intinya, kami sebagai mahasiswa terkhusus di bidang pendidikan dan keguruan, mari kita selalu berusaha untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar semua tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oke, cukup sekian video kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Saya Ahlan Hanafi mewakili rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.